We need a better world. Kita perlu dunia yang jauh lebih baik dengan sustainable. Ya, kira-kira mindset apa Pak yang dibutuhkan? Kenyataannya ini sudah digembor-gemborkan dari lama, tapi dengungnya tidak mudah. Ya, dengungnya tidak begitu impact. Ya. Berarti ada permasalahan dunia, ya, secara dunia, ya, bukan hanya permasalahan negara ke negara. Sehingga wajar kalau kita perlu bertanya, what is the biggest problem in the world? Kenapa dunia kita tidak bisa sustain? Karena apa yang kita lakukan? Berarti cara pandang kita melihat dunia mungkin tidak tepat. Ya, kalau kita lihat hasilnya tidak sebaik yang kita harapkan. Karena greedy, Pak. Karena greedy menganggap alam itu bisa dieksplor seenaknya, akhirnya tidak berpikir panjang untuk anak cucu. Betul. Jadi kita harus merubah itu semua ya Pak ya. Memang betul salah satunya adalah greediness. Tapi kalau manusia nggak greedy katanya nggak maju Pak. Ya tarik ulur antara greedy dengan kombinasi dengan wisdom, Pak. Iya betul Pak. Jadi mungkin bukan masalah greedy kali Pak, tapi kompetitif Pak. Nah, atau mungkin lebih positif Lebih kata-katanya Pak ya. positifnya di situ. Jadi permasalahan dunia sebenarnya ini, ya, bukan permasalahan yang tadi disebutkan sama PBB, ada poverty, hunger, ya, violence di mana-mana. Itu sebenarnya hanya akibat. Akibat dari apa? Akibat daripada poor mindset. Coba kalau tentunya mental miskin ya. Iya. Bayangkan kalau leader-leader kita di tiap negara yang mindsetnya udah positif bagus, ya dunia akan pasti baik. Ya, jadi ya mulai dari leader tentunya, leader-leadernya yang punya good mindset, insya Allah ya pasti dunia sekitarnya akan baik. Nah jadi kita coba kembali lagi, makanya ada change in mindset, perubahan di paradigma. Jadi saya yakin perubahan dunia akan lebih baik kalau kita sudah mulai merubah cara kita berpandang, paradigma. Jadi paradigma sustainable ini harus benar dulu. Kalau menurut saya, supaya efeknya, akibatnya udah otomatis baik. Ya. Jadi kita gemar-gemorkan harus baik terhadap lingkungan, baik terhadap orang. Ya memang mudah dikatakan tapi susah dilaksanakan. Kenapa? Berarti ada cara pemikiran kita yang memang harus kita perbaiki. Ya, supaya tidak greedy seperti tadi Pak Edi bilang ini. Ya. Sustainable management of change, utilizing sustainable innovation approaches, while considering the economic, social, cultural, and environment impact of the project. It deliverable and consequent impact for now and future generation. Jadi istilahnya lah, ya SPM itu ini. Kalau menurut salah satu buku yang saya baca, ya intinya. Izin tanya Pak. Ya. Pak itu izin tanya saya. Kenapa Pak? Izin bertanya Pak. Oh iya silakan Pak. Kalau kita lihat gitu Pak, tadi ya perusahaan-perusahaan yang kita contohkan agile, yang masuk ke sustainable project management itu rata-rata kalau kita lihat terhadap sustainable yang dijelaskan yang terakhir ini komitmennya sangat kurang kalau saya melihat. Contoh beberapa perusahaan membayar pajak aja kan pada lari-lari kan kayak Apple, Google dan seterusnya. Nah sebetulnya bagaimana membalance-nya ini Pak? Kalau kita mau implementasinya, karena yang agile rata-rata ya seperti itu gitu Pak, case-case yang ada yang kita dapatkan. Ya mungkin Pak, kalau boleh saya bilang, kalau ini adalah area yang melakukan agile ya Pak ya, karena agile kan mindset yang ya dia mindsetnya sebenarnya dia bilang berubah sesuai dengan perubahan zaman. Artinya kan itu.
Kalau mungkin ada beberapa perusahaan, kalau boleh bilang tidak semua Pak, oknum lah, boleh bilang, walaupun dia perusahaan besar ya. Jadi kalau saya harapkan kalau Bapak ingin melihat perusahaan baik semua, saya yakin orangnya dulu yang harus baik. Karena pelaku-pelaku di perusahaan kan manusia. Jadi manusianya yang punya perusahaan ataupun yang top manajemennya, paradigmanya harus benar. Paradigma apa? Paradigma melihat dunia ini.